Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di ruangan ini, bahkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing, untuk beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Kita tetap siapkan hati kita siapkan roh kita, jiwa kita untuk masuk dalam ibadah kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita minta kemurahan Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan untuk kota kita, untuk bangsa kita, dan untuk orang-orang yang kita kasih. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat pujian ini menjadi doa dan kerinduan kita, bahwa hanya Yesus Tuhan Allah yang layak ditinggikan, karena hanya Tuhan Yesus adalah Raja dari segala puji. Kita nyanyikan pujian ini, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Bangsa
kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami minta nanti dalam firman Bapak yang akan orang lain bahwa kita dalam doa untuk membuka ibadah kita hari ini. Sungguh kami bangga dan bahagia punya Allah seperti Engkau. Kemurahan-Mu yang menyebabkan kami pada pagi hari ini, kami masih ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kekuatan dan pertolongan-Mu Bapa. Engkau telah menyertai, melindungi dan memberkati kami, sehingga pada pagi hari ini kami umat-Mu, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun di rumah masing-masing, beroleh kesempatan daripada Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah dibatasi ruang, waktu, dan tempat. Dan Engkau hadir di pagi hari ini di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, lewat ibadah kami pada hari ini. Kiranya ibadah kami hari ini menjadi keberkatan bagi kami semua umat-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang hari ini mendapat bagian untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan, mari urapi dan pakai mereka sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga pelayanan mereka hari ini menjadi berkat buat kami dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kiranya ibadah kami dari awal sampai berakhirnya jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Namun sebelumnya kami mohon kiranya Tuhan mengampuni, menguduskan, melayakkan kami, sehingga kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami pagi hari ini kami bawa, kami persembahkan kepada-Mu dalam ibadah kami. Bahkan pujian penyembahan kami boleh naikkan di hadapan hadirat-Mu menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini, dan kami siap untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap tinggal berdiri. Saya percaya kita semua yang hadir, bahkan yang ada di rumah masing-masing, merasakan dan menikmati bahwa Tuhan Yesus baik. Bahkan kita menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Kita nyanyikan pujian ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Yeah.
bahwa kita mau merasakan kebaikan Tuhan setiap hari, hari demi hari yang kita lewati, suka duka kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ini kan kucing di hadapan hari-hari berlalu bersama Yesus. Situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan masih ada sampai hari ini. Kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau tetap katakan Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Sekali lagi yang hadir di sini sampai kita semua berdiri, kita nyanyikan pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur dalam segala keadaan, apapun yang terjadi dalam hidup kita.
kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar isi hati Tuhan yang tersampaikan supaya menjadi kekuatan buat kami menjalani kehidupan kami di saat seperti sekarang ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh kami sehingga fokus hanya kepada firman Tuhan dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap terima firman-Mu dan berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, baik yang ada di ruangan ini, di rumah masing-masing, atau dimanapun suara kami dapat didengarkan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan buat anugerahnya yang luar biasa. Kita masih ada sampai saat ini karena kita menyadari tidak seorang pun yang berkuasa untuk menambah umurnya walaupun 1 detik saja. Nasib dan hidup kita ada dan ditentukan oleh Tuhan. Sekali lagi kita patut bersyukur dan kita nyatakan syukur kita melalui ibadah secara online pada pagi hari ini. Haleluya. COVID-19 masih punya dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan bangsa-bangsa yang ada di bumi. Ada banyak orang yang mau tidak mau, suka tidak suka harus di PHK-kan. Ada banyak orang yang harus kehilangan mata pencaharian. Dan selain daripada itu, ada banyak saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang telah mengakhiri hidupnya karena peristiwa ini. Namun kita sangat yakin bahwa virus corona ini terjadi bukan secara kebetulan. Tuhan ada di tengah-tengahnya. Tentu kalau ini diizinkan di bumi ini diizinkan Tuhan di bangsa ini, ada sesuatu yang harus dipahami oleh setiap umat manusia ciptaannya, dan pemahaman yang benar terhadap itulah yang memungkinkan dan memastikan bahwa kita semua akan dipulihkan Tuhan, baik secara jasmani dan demikian secara rohani. Mari kita alihkan pemikiran kita dengan kesan akibat daripada COVID-19 ini. Kita fokuskan hati kita untuk mendengar akan firman Allah. Pagi ini saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Mazmur pasal 106. Kitab Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kitab Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua, mari kita dengarkan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema untuk pasal ini, kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala puji-pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum,
yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini dan seterusnya. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, yang menerima perkataan Tuhan itu dengan segenap hatinya, dan yang melakukannya dalam dan lewat hidup. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk memudahkan kita apa dan kemana kita diarahkan oleh firman Allah pada pagi hari ini, maka tema kita adalah ketika kesusahan datang, bersyukurlah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun suara kami dapat didengarkan. Mazmur ini mengisahkan pemberontakan Israel dan kemurtatan yang berkali-kali berhubungan dengan firman dan jalan-jalannya. Pemazmur mengakui dosa-dosa dan ketidaksetiaan mereka serta berdoa agar Allah akan mengunjungi umatnya yang bertobat kembali dengan keselamatan dan berkat yang penuh. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Allah seharusnya secara pribadi dan secara bersama mengakui kekurangan mereka di hadapan Tuhan. Mengapa? Sebab kecenderungan manusia dari awal adalah membenarkan diri sendiri. Contoh yang nyata, ketika Adam dan Hawa berdosa kepada Tuhan, melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diberitahukan kepada mereka ketika ditempatkan di taman itu. Adam ketika ditanya, perempuan itu yang memberikan. Hawa ditanya, ular itu yang membujuk aku. Itu kecenderungan dari umat manusia. Tetapi hari ini kita diingatkan, kita diajar untuk mau bersedia memeriksa diri masing-masing dan sungguh-sungguh mau bertobat atau mengubah keadaan itu, supaya keselamatan dan berkat-berkat Allah itu dipulihkan, ditetapkan di dalam kehidupan. Apabila kita mengakui kegagalan rohani kita dan bertobat, maka suatu kebangunan dan pembaharuan sejati terjadi. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Allah memiliki dua tempat tinggal. Yang pertama adalah surga, dan yang kedua adalah hati yang lemah lembut dan tahu bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ungkapan ini menggambarkan penyertaan Allah ada pada mereka yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, Allah murka kepada mereka yang selalu bersungut-sungut dan tidak tahu berterima kasih. Alkitab jelas mencatat dalam Bilangan pasal 11 ayat 1 dan 2. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, bukankah dalam menjalani kehidupan ini kita seringkali melakukan yang sama? Ketika kita berada dalam situasi yang kurang menyenangkan, kita berkata dalam hati kita mungkin, atau mungkin terungkap melalui mulut kita, kenapa dan mengapa masalah ini terjadi dalam hidup. Banyak orang menganggap hal seperti ini biasa. Tetapi Alkitab mencatat, ketika Tuhan mendengar sungut-sungut mereka, maka Tuhan murka menurunkan api di tempat perkemahan mereka. Dapat kita bayangkan, kalau di dalam rumah kita tiba-tiba api menyala, kita pasti kalang kabut dibikin. Ya. Saudara, pada situasi COVID-19 yang masih terjadi, umat Tuhan diingatkan jangan melakukan kesalahan yang sama. Tapi baik bersyukur karena Tuhan yang pegang kendali atas alam semesta dan atas kehidupan kita. Ya. Tidak akan pernah terjadi sesuatu di luar izin dan kontrol Tuhan. Karena itu belajar mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa serta perbanyak ucapan syukur kepada-Nya. Saudara, setelah 3 hari perjalanan, bangsa itu mulai bersungut karena keadaannya yang kurang menyenangkan. Betapa tepatnya dan cepatnya mereka melupakan penebusan dari perbudakan dan perbuatan besar Allah bagi mereka. Tuhan berkata, aku telah mendengar, aku telah melihat, aku telah mengetahui kesengsaraan, sebab itu aku turun untuk membebaskan kamu. Maka diutusnyalah Musa untuk menghadap Firaun, untuk melepaskan bangsa itu. Walaupun beberapa kali ditolak, tapi akhirnya dibebaskan. Dan belum berapa lama mereka keluar dari Mesir. Mujizat sudah dialami mereka, di mana mereka boleh melewati
laut teberau dan menyeberang ke sana. Musuh mereka datang, maka laut teberau menyatu untuk membinasakan mereka. Mujizat sudah ada, pertolongan Allah ada di depan mereka, tapi mereka lupa akibat dari suasana keadaan hidup yang kurang menyenangkan pada waktu itu. Sejarah manusia bisa terjadi dan ini sedang terjadi. Ya. Boleh jadi COVID-19 merupakan ujian bagi iman orang-orang percaya. Apakah mereka tetap berada pada jalur yang benar atau tetap belajar mengabdi dan bersyukur kepada Tuhan atau tidak. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak bersedia mempercayai dan menyerahkan hidup serta masa depan mereka kepadanya. Hal inilah yang mendatangkan murka dan hukuman Allah. Sebagai orang percaya perjanjian baru, kita tidak boleh berhenti bersyukur atas korban kematian Kristus bagi kita, pembebasan kita dari dosa, dan persediaan Allah yang baik untuk pimpinan dan berkat dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, dari saya itu ayat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk menolong kita dalam menghadapi situasi sekarang ini dan juga yang akan datang. Mengapa kita harus bersyukur? Itu yang pertama. Ya. Mengapa kita harus bersyukur? Karena ucapan syukur menghadirkan kuasa Allah. Ya. Ketika kita memperbanyak ucapan syukur kepada Tuhan, maka itu menghadirkan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Yosua pasal 6 ayat 16 sampai 17 berkata, lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota-kota ini kepadanya. Ya. Kita melihat ketika mereka memperdengarkan sukacita, sorak-sorai, ucapan syukur, maka Tuhan hadir dan beracara. Tembok Jericho yang begitu kuat hancur di depan mereka, kecuali rumah daripada Rahab dan seluruh keluarganya diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, itu pentingnya kita memperbanyak ucapan syukur untuk menghilangkan kejenuhan dan murka Allah dari kehidupan kita. Sebab kenyataannya bersyukur itu menghadirkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus bersyukur? Karena ucapan syukur menyenangkan hati Allah. Ya. Tadi dikatakan bersyukurlah sebab Tuhan itu baik, untuk selama-lamanya kasih setia. Bersyukur itu berarti menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita dalam hidup ini dari hari ke hari menyenangkan hati Tuhan, maka luar biasa
Tuhan adakan di luar dari pemikiran kita, Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Mazmur 50 ayat yang ke-23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Yang mempersembahkan syukur sebagai korban. Jadi nilai dari ucapan syukur itu sama dengan korban-korban kita. Kalau dalam perjanjian lama korban sembelihan. Ya. Kalau satu keluarga itu 10 orang berarti mereka harus mengorbankan 10 ekor. Kalau seperti Pendi 12 dalam satu keluarga 12 ekor tuh. Bayangkan kalau tiap hari harus disembelih 12 ekor sapi atau kerbau. Wow. Ya. Tapi Tuhan bilang, barang siapa saja yang mempersembahkan syukur seperti korban, itu memuliakan aku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih tahu, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena ucapan syukur menolong diri kita sendiri. Ya. Ketika kita memperbanyak ucapan syukur kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini apapun situasinya, itu sebenarnya menolong diri kita sendiri. Mazmur 84 ayat yang kelima berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Ya. Ada pujian, ada ucapan syukur, ada pengagungan, ada peninggian. Ya. Daripada kita memikirkan COVID-19 setiap hari bertambah orang yang meninggal, setiap hari bertambah orang yang bagus, kita bersyukur kepada dan berdoa mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan untuk bangsa ini dan juga bangsa-bangsa di bumi. Jadi mengapa kita harus bersyukur? Karena ucapan syukur itu menghadirkan kuasa Allah. Karena ucapan syukur itu menyenangkan hati Allah. Dan karena ucapan syukur itu menolong diri kita sendiri. Yang kedua, kepada siapa kita bersyukur? Sudah pasti kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ini harus diketahui oleh orang Kristen. Ya. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu kala, hari ini, dan selamanya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Mengucap syukur di dalam, ternyata bukan dalam suasana yang baik, yang menguntungkan kita bersyukur, ya. Tetapi dalam keadaan yang kurang baik pun, mari kita belajar mengucap syukur. Karena tadi itu perintah Allah, itu menyenangkan Allah, itu menghadirkan kuasa Allah, itu menolong akan diri kita sendiri. Haleluya. Kepada siapa kita bersyukur? Kepada sesama. Ya. Kita tanpa sadar kita sebenarnya mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Kenapa kita bersyukur kepada sesama? Karena sesama kita yang seringkali menjadi perpanjangan Tuhan untuk menolong kita.
Coba jujur apa tidak? Pernahkah kita mengucap syukur atas jasa saudara-saudara kita yang mengangkut sampah tiap hari? Kalau disuruhkan harus cuci tangan tiap hari, kapan mereka cuci tangan? Mereka bergumul. Gitu. Kalau mereka bisa dirumahkan, gaji mereka jalan. Tapi persoalan yang luar biasa lagi akan timbul. Sampah akan menimbulkan bermacam-macam penyakit kalau itu tidak disiplin. Ya. Pernahkah kita mengucap syukur untuk tukang cukur? Ya. Kalau tukang cukur tidak ada, maka rambut kita semua gondrong sama, laki-laki maupun perempuan. Betul enggak? Jadi kita harus belajar mengucap syukur terhadap sesama, karena sesama kita seringkali menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita. Ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, untuk apakah kita bersyukur? Pertama tadi, mengapa kita mengucap syukur. Yang kedua, kepada siapa kita bersyukur. Dan yang ketiga, untuk apa kita bersyukur. Ya. Untuk sifat dan karakter Allah. Ya. Itu perlu kita mengucapkan syukur. Firman Allah tadi, bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Itu sifat Allah. Ya. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, sudah lama kita tinggalkan bumi ini, betul enggak? Ya. Berapa kali kita melakukan kesalahan dalam menjalani itu, tapi Tuhan baik, masih diberikan kita pengampunan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi kita patut mengucap syukur untuk sifat dan karakter Allah yang baik. Haleluya. Kita patut bersyukur untuk apa yang Allah telah lakukan di masa lalu. Kita patut bersyukur untuk apa yang dilakukan sekarang ini. Dan kita bersyukur dengan iman untuk apa yang Tuhan lakukan di masa yang akan datang. Sangat menyedihkan hati Tuhan kalau ada di antara umat Allah yang kurang peduli dengan hubungannya dengan Tuhan. Mereka merasa memiliki ini dan itu di dalam kehidupan karena kekuatan mereka, karena upaya mereka. Kalau Tuhan tidak melindungi mereka, kalau Tuhan tidak memberkati mereka, kalau Tuhan tidak menyertai mereka, maka semua akan gagal adanya. Ya. Ini yang mengajarkan kita untuk belajar bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Amsal Sulaiman 23 ayat 18. Di sana dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, masa depannya ada, harapannya tetap ada. Tuhan tidak dipengaruhi oleh ruang, oleh keadaan, di dalam memberikan pembelaan pertolongan bagi umatnya. Karena itu jangan pernah membuat hitung-hitungan dalam hal kita beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita harus belajar bersyukur untuk hal yang baik, juga untuk hal yang tidak baik. Ya.
Sekali lagi kecenderungan kita hanya bersyukur ketika kita baik, ketika kita merasa tenang, diberkati. Tetapi kalau ada sesuatu yang kurang baik, kita rasanya berat untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan perintahkan itu berarti Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk bersyukur kepadanya dalam situasi yang kurang baik. Ada contoh dalam Alkitab. Ayub. Ya. Siapa itu Ayub? Orang yang saleh. Orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan. Itu Tuhan sendiri yang bersaksi, bukan manusia. Ukuran manusia belum tentu benar, tapi kalau Tuhan itu benar dia. Tapi kalau kita membaca apa yang sedang dihadapi oleh Ayub, itu luar biasa. Istri yang paling dekat dengan dia pun menjadi berubah, mengajak dia untuk meninggalkan Tuhan. Tapi Ayub berkata di dalam pasal 2 ayat 10, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya. Ayub tidak berdosa. Apakah kita hanya menerima yang baik? Kita bersuka cita, kita bersyukur karena menerima berkat. Sekarang kita mengalami ini, lalu kita mau meninggalkan Tuhan. Saudara, belum pernah ada pengalaman orang sesudah Ayub seperti ini. Tapi kita melihat bahwa akibat dari mempertahankan kehidupan yang selalu ada dalam pujian dan mengucapkan syukur kepada Tuhan, Tuhan memulihkan Ayub dan Tuhan mengganti 2 kali lipat apa yang pernah dirugikan dalam peristiwa yang sedang dialami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Orang percaya sejati harus mempersiapkan dirinya untuk diuji Allah melalui kesengsaraan mungkin dan juga menerima yang baik dari tangannya. Beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang pengasih di tengah-tengah pencobaan, mengungkapkan kemenangan sempurna dari iman mereka. 1 Petrus pasal 1 ayat 3-9. Firman Allah berkata seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada semua yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, itulah sebabnya kita harus belajar memperbanyak ucapan syukur kita dalam menjalani kehidupan. Yang terakhir, dengan cara bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui mulut dan lidah kita boleh syukur. Raja Daud berdoa, "Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitahukan puji-pujian kepadamu." Biar kita gunakan mulut yang Tuhan berikan ini untuk memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, sambil kita bekerja, kita bisa memuji Tuhan. Mungkin kita sedang dalam keadaan kurang sehat, kita boleh memuji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Ia baik dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Melalui perasaan dan hati kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Melalui sikap dan tingkah laku kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Melalui ibadah kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui korban syukur kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas sifatnya, karakternya, kebaikannya, pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Mazmur Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata bohong, berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan keselamatan, dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Ini janji Tuhan. Dengan cara kita melakukan ini, menghormati hari Sabat. Saya kira saya sudah pernah sampaikan tentang Sabat. Sabat itu hari yang ke-7 ya, menurut tahun Masehi, yang jatuh pada hari Sabtu. Tetapi menurut tahun Masehi, ya saya ulangi,
Hari Sabat menurut tahun Yahudi jatuh pada hari Sabtu, tetapi menurut tahun Masehi jatuh pada hari Minggu. Sebabnya Yesus bangkit pada minggu pertama, pada hari Minggu, pagi-pagi, hari kebangkitan. Jadi mari kita indahkan ini. Jangan sampai kita melanggar ketentuan Tuhan. Jika kamu mengatakan hari Sabatku hari yang mulia, hari kenikmatan, menguduskannya dan tidak melakukan urusanmu, tidak berkata omong kosong dan seterusnya, kamu akan menikmati. Ayat 14 itu janji Tuhan. Itu keluar dari mulut Tuhan, bukan seorang nabi. Ya. Jadi jangan menganggap enteng dalam hal beribadah kepada Tuhan. Ya. Kecuali sakitlah, tidak bisa datang lagi beribadah kepada Tuhan, kau boleh buat. Tapi kalau masih bisa, mari kita usamakan. Ini di akhir zaman, penentuannya di sini. Ya. Kalau kita mau lihat, mau menikmati pembelaan Tuhan. Karena itu pagi hari ini firman Allah menolong kita. Mengapa kita harus bersyukur? Karena ucapan syukur itu menghadirkan kuasa Allah. Karena ucapan syukur itu menyenangkan hati Allah. Karena ucapan syukur itu menolong diri kita sendiri. Dan kepada siapa kita bersyukur sudah tentu kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita. Dengan cara bagaimana? Itu sebabnya tadi, dengan mulut kita, dengan hati kita, perasaan kita, tingkah laku kita, dan ibadah dan korban kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita dalam menjalani hidup yang ada ini, bahwa peristiwa yang ada sekarang ini, Tuhan tidak pernah terhalang untuk memberikan pembelaan kepada kita. Tadi dia bilang masa depanmu ada, harapanmu ada, ya. Itu mulut Tuhan yang mengatakan. Tuhan menolong kita. Kita responi firman Allah dengan nyanyian Abba Bapa. Tundukkan kepalamu dan rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah firman-Nya, simpanlah di dalam hati, yang mengatakan hari ini kepada kita, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik dan kasih setia-Nya kekal selamanya.
kita kembali memeriksa diri kita, bagaimana kita menjalani hidup selama ini. Jangan-jangan lebih banyak kita bersungut, mengatakan kenapa Tuhan ini terjadi dan seterusnya. Kenapa Tuhan kami diizinkan mengalami ini dan seterusnya. Allah tidak pernah keliru. Allah tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah tergesa-gesa. Allah ada di dalam semua keadaan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, kasih setia-Nya kekal selamanya. Berbanyak ucapan syukur dalam menjalani kehidupan ini. Karena ucapan syukur itu juga menolong diri kita sendiri, menghadirkan kuasa Allah, menyenangkan hati. Kita nyanyikan nyanyian sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Bersama-sama mendoakan bangsa ini agar jika berkenan kepadanya COVID-19 segera berlalu dan kita kembali dapat beribadah, beraktivitas sebagaimana harusnya. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pagi hari ini. Kasih anugerah-Mu Kau berikan dalam kehidupan kami. Kau sungguh baik dan baik dalam kehidupan kami. Tidak pernah Engkau membiarkan kehidupan kami. Tidak pernah Engkau melupakan kami. Perbuatan tangan-Mu yang ajaib ini Tuhan. Hingga detik ini, hingga saat ini kami boleh merasakan, boleh menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati segala anugerah Tuhan, perhatian Tuhan, kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
Kami memuji kebesaran-Mu karena Engkau luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan itu dalam kehidupan kami setiap hari yang bisa kami nikmati. Kami bisa bernapas, kami bisa menghirup udara, Tuhan, itu semua merupakan berkat anugerah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, luar biasa Engkau dalam kehidupan kami semua. Pagi hari Tuhan, dalam ibadah kami yang terbatas ini Tuhan, kembali kami diingatkan oleh Engkau Tuhan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini Tuhan. Secara manusia menghimpit kami, secara manusia menyesakkan hati kami, secara manusia mengkhawatirkan, membimbangkan kehidupan kami. Tapi firman hari ini mengajari kami untuk kami belajar untuk mengucap syukur dalam segala situasi. Kami harus mengakui dengan kehidupan kami tidak mudah untuk mengatakan ini, tidak mudah untuk mempraktikkannya, tidak mudah untuk melakukan dalam kehidupan kami. Tapi kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar melakukan firman-Mu, kami mau belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu doa kami pada siang hari Tuhan, dimanapun kami berada, kami yang mendengar, kami yang melihat Tuhan, biar kami mau dikuatkan oleh Engkau, mampukan kami Tuhan, topang kami Tuhan, agar kami bisa belajar terus untuk mengucap syukur di tengah-tengah situasi apapun juga Tuhan. Karena kami sudah mendengar bagaimana dahsyat dan luar biasanya ketika kami belajar mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, Roh Kudus yang manis, mampukan kami, pegang tangan kami, biar kami belajar menjadi umat yang terus belajar mengucap syukur. Keluar dari mulut kami hanyalah ucapan syukur. Perbanyak kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan, bukan sungutan, bukan keluhan Tuhan. Kami mau belajar untuk melakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya oleh pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, kami akan mampu kuat karena Engkau yang bersama-sama dengan kehidupan kami. Terima kasih dan terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami pada siang hari ini. Doa kami terus kepada-Mu Tuhan, Engkau mampukan dia, Engkau berkati dia dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan, hikmat, akal budi, urapan yang baru setiap hari Engkau berikan kepada hamba-Mu, boleh terus membawa kami, mengarahkan kami, membimbing kami menjadi umat-umat yang takut akan Tuhan, umat-umat yang menyenangkan hati Tuhan, umat-umat yang menyukai kebenaran firman-Mu, umat-umat yang suka melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Berkati nikah rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka dalam nama Yesus Tuhan. Engkau semakin memulihkan kekuatan mereka sehingga terus boleh membawa kami umat-Mu di tempat ini. Dari tempat ini kami berdoa bagi umat-Mu Tuhan, dimanapun umat berada saat ini. Kami percaya Engkau melihat, Engkau menjangkau dengan kuasa-Mu. Dan mereka dalam keadaan yang sakit, kami menyatukan hati kami dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang menjamah dan memulihkan bagi mereka semua Tuhan. Berdoa buat dia dalam proses pemulihan, berkati dia dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memulihkan dia. Terima kasih dan pujilah nama-Mu Tuhan. Umat-Mu dalam kebimbangan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati mereka, sehingga dalam menjalani situasi Tuhan, kami tetap ada dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Siang hari ini kami menyatukan hati kami juga berdoa bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat bagaimana Tuhan terus memberkati bangsa ini. Kami masih bisa melihat bangsa itu semua memberikan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Doa kami Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah belas kasihan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh kembali Lord memuliakan nama Tuhan. Kami rindu kembali Lord memuji dan meninggikan nama Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Untuk kami menyatukan hati kami mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Lalukanlah Tuhan daripada kami, lalukanlah badai daripada kami dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mengizinkan yang terjadi, kuatkan kami, mampukan kami untuk menaruh pengharapan kami, kasih kami, iman kami terus kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah melupakan kami. Doa kami berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai yang paling rendah Tuhan. Berikan hikmat-Mu dalam menangani setiap situasi yang terjadi di bangsa, bahkan di daerah-daerah sekalipun Tuhan. Kami semua diberikan kekuatan hikmat yang daripada Tuhan. Apapun yang kami butuhkan Tuhan,
Kami percaya Engkau sanggup menyediakannya, memberkati para orang-orang sehingga mereka boleh berkontribusi bersama-sama menyelesaikan persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi kota kami Nunukan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengangkat tangan kami berdoa menyerahkan kota ini. Dalam nama Yesus Tuhan, diberkatilah kota Nunukan ini Tuhan. Diberkati pemerintahan kami Tuhan, Ibu Bupati, Wakil Bupati, sampai yang paling rendah dalam perlindungan berkat daripada Tuhan. Kami percaya kota kita akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, keamanan dan ketenangan kami boleh nikmati di tengah-tengah kota kami. Hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan di kota ini, semua dalam perlindungan berkat daripada Tuhan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau Allah yang besar dan luar biasa itu. Kami menyerahkan ibadah kami sampai dalam tangan Tuhan. Engkau lah yang tetap memberkati. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Engkau tetap menilik hati kami. Terus ajar kami memberi dengan sukacita, karena ada berkat yang Kau limpahkan bagi kami ketika kami memberi dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, ini doa kami, ucapan syukur kami. Ampuni segala kekurangan dosa dan kesalahan kami. Lalu segala kemuliaan, pujian, pengagungan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau lah satu-satunya yang layak menerima segala kemuliaan itu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baiklah, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Satu kehormatan kita bisa memberi bagian berkat yang Tuhan berikan buat kita, lalu pekerjaan dan usaha yang kita lakukan menjadi berkat buat kita. Kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan, dan kita angkat pujian ini bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Angkat pujian ini. Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita
Yesus kasih, sekali lagi yang ada di sini kita bangkit berdiri, yang ada di rumah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kasih setiamu dalam hidup. Terima kasih. Dan yang kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami menghadap hadirat-Mu, mengucapkan syukur, mengembalikan pujian hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik, Engkau setia, dan terima kasih untuk hadir-Mu bersama kami, dapat melaksanakan ibadah ini dan akan berakhir sesaat lagi. Apa yang kami dengar, apa yang kami pahami dari kebenaran firman Tuhan, berikanlah kami kesempatan dan kekuatan melakukan firman, memperbanyak ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena ucapan syukur itu menghadirkan kuasa Allah di dalam kehidupan kami. Ucapan syukur itu menyenangkan hati-Mu. Ucapan syukur itu menolong diri kami sendiri, baik hari ini, besok dan seterusnya dan selamanya. Izinkan hamba-Mu yang hina-hina ini Tuhan berdoa memohon berkat-Mu bagi seluruh jiwa.
Berkatilah umat-Mu dengan limpah. Perluaslah daerah kami, di antaranya pekerjaan, usaha, pendidikan, dan juga pelayanan kami. Berkati pembangunan gedung gereja kami yang ada di Bantai. Kami percaya Engkau yang memulai, Engkau Tuhan juga yang akan menyelesaikan dengan sempurna. Berkati umat-Mu, hamba-hamba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Akhirnya saudara-saudara, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat. Maka Allah damai sejahtera memberkati, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita dalam bimbingan dan pertolongan Roh-Nya yang kudus hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.